Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Jesu Aswangga, channel edukasi tentang perikanan dan tanam-tanaman, khususnya ikan air tawar. Channel yang menjelaskan tentang berbagai macam tanaman dan perikanan. Hari ini teman-teman kita coba untuk review cara pembuatan kolam bioflok yang akan kita lakukan pada kolam nomor 1 yang kemarin setelah panen. Jadi saat ini kita akan memfermentasi kolam tersebut. Jadi bagi teman-teman semua, saksikan terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang butuh informasi, boleh di komen dan ditanyakan mana-mana yang tidak tahu ya teman-teman semua. Oke, saksikan terus video kita. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman semua, hari ini kita coba untuk memfermentasi kolam yang akan kita buat bioflok. Ini kolam di depan kita ada kolam diameter 3 yang telah berisi air kurang lebih di 80 cm. Jadi sistemnya bioflok ini pengen saya jelaskan sedikit. Jadi bioflok ini adalah untuk penguraian bakteri yang baik untuk mengurai sisa-sisa makanan yang ada di dalam kolam. Jadi kolam ikan air tawar yang menggunakan terpal itu biasanya kita lakukan sistem bioflok. Kenapa kita buat bioflok? Karena penguraian makanan atau oksigen yang ada di dalam kolam terpal ini tidak bisa terurai dan tidak ada oksigennya tanpa ada kecuali bantuan oksigen yang lain. Beda dengan namanya yang kolam tanah, dia menggunakan oksigen dari alam yang keluar dari pori-pori tanah. Jadi teman-teman semua, untuk proses pembuatan fermentasi bioflok ini pada kolam nomor 1 ini sebagai berikut langkah-langkahnya. Jangan lupa teman-teman semua saksikan terus video kita dan bagikan bagi teman-teman yang tidak mengetahuinya agar lebih bermanfaat lagi. Oke, selamat menyaksikan. Baik teman-teman semua, di hadapan kita ada bahan-bahan untuk memfermentasi kolam yang kita akan jadikan bioflok. Jadi bahan utamanya itu adalah yang pertama ini ya teman-teman. Yang pertama ini garam krosok atau dibilang juga orang garam non yodium. Fungsi garam non yodium ini sangat baik untuk ikan yang ada di kolam terpal khususnya karena ini tidak mengandung yodium ya teman-teman semua. Ini akan memfermentasi dan menaikkan pH air supaya jadi netral. Jadi harus kita ingat pH air yang bagus itu adalah di antara 5,7 sampai 7 ya teman-teman semua. Ingat, biasanya air sumur itu rata-rata 5,5, 5,6, 5,4 ya. Jadi kita menaikkan pH-nya seperti ini caranya. Dengan memberikan garam bisa atau dolomit juga bisa. Jadi kita menggunakan garam krosok ini kurang lebih ukurannya 200 gram untuk diameter 3 ya. Caranya kita larutkan di dalam ember yang udah berisi air kurang lebih 20 liter ya teman-teman. Ini caranya seperti ini, kita aduk ya teman-teman. Boleh kita langsung taburkan ke kolam juga boleh, kita aduk juga sampai cair juga boleh ya teman-teman ya. Ini kita aduk. Oke, sudah larut ya, karena ini ya garam ini sangat kasar ya, mengkristal ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cara menaburnya ke kolam. Baik teman-teman semua, pecinta tanaman dan perikanan air tawar, ini kita tabur air garam yang telah kita larutkan tadi ke kolam nomor 1. Caranya seperti ini teman-teman.
Kita tabur aja keliling. Seperti ini ya teman-teman. Memang seharusnya lebih bagus seperti ini dilarutkan, jadi dia lebih merata pada saat kita mengaburkan. Jadi kristal-kristalnya sudah mencair ya. Oke, teman-teman semua, setelah kita tabur, kita biarkan kurang lebih 6 jam. Kenapa kita biarkan 6 jam? Agar dia lebih larut di dalam air dan dia lebih menyebar ya. Jadi bakteri-bakteri yang ada di dalam itu yang tidak bagus telah mati dibuat oleh garam krosok ini. Jadi kita tunggu 6 jam baru nanti kita masukkan bahan selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman semua, setelah kita 6 jam saatnya kita memberi campuran untuk fermentasi kolam ya teman-teman. Jadi bahan yang selanjutnya yang kita siapkan adalah molase. Molase ini adalah tetes gula tebu yang telah ini ya cair ya. Jadi teman-teman semua pecinta ikan air tawar yang perlu diperhatikan, apabila di tempat kita tidak ada tetes tebu atau molase namanya, itu bisa kita gantikan dengan gula aren atau gula merah ya. Itu kurang lebih setengah kilo kita cairkan untuk kolam diameter 3. Jadi fungsi untuk molase ini sangat banyak. Dia adalah tempat berkembang biaknya plankton-plankton atau bakteri yang baik yang ada nanti di dalam kolam. Ya teman-teman, ingat, dia harus menggunakan molase atau tetes tebu ya namanya, dan bisa juga gula aren atau gula merah. Ini dia contohnya teman-teman. Ini dia ya teman-teman semua. Dia seperti kecap ya. Ini sangat kental. Di toko-toko pertanian ada ini kurang lebih ya teman-teman, karena saya juga kemarin beli di toko pertanian. Ini ada. Jadi wanginya sangat mirip dengan kecap ya. Jangan salah, jangan terkecoh teman-teman kalau untuk membelinya agar bisa berhasil fermentasinya. Oke teman-teman, cara menyampurnya sekarang coba kita mencampurnya. Jadi cara mencampurnya ini ya teman-teman. Kita tuang, kita larutkan ya. Ini ya teman-teman, ya sangat kental ya, nampak ya. Ini sangat banyak fungsinya untuk pertanian, untuk fermentasi kotoran kambing, untuk fermentasi juga pupuk organik juga bisa. Nanti kita coba fermentasi untuk M4 ya. Ini buktinya ya teman-teman, cukup. Ini dia. Tadi 200 gram ya teman-teman, jangan salah. Baik, udah cukup. Ya, sudah rata ya teman-teman. Seperti ini jadinya contohnya. Ya, udah pekat, udah mencair. Oke. Jadi setelah molase ini kita cairkan, ada bahan satu lagi yang perlu kita campurkan dengan molase. Ya. Ini dia teman-teman. Namanya AM4. AM4 untuk pertanian, untuk perikanan ya teman-teman, yang salah. Kalau kita beli di toko pertanian
Dia warnanya, botolnya warna merah jambu. Ingat teman-teman ya, dia ada tiga botol, kuning, coklat, dan warna merah jambu untuk perikanan ya. Jadi saya di sini telah memperbanyak M4-nya dan saya fermentasi di satu jerigen yang cukup besar ya untuk pemakaian saya yang rutinitas untuk perikanan. Jadi ini dia teman-teman, saya tunjukkan. Ini dia M4 yang telah saya fermentasi. Nanti tutorial untuk fermentasinya saya lihatkan di video kita yang baru ya teman-teman. Jadi ini dia yang namanya M4 setelah saya fermentasi hasilnya. Ini ya teman-teman. Nah, dia bergas dan kayak bau tape ya teman-teman, beragi ya, kayak gitu ya. Itu tandanya fermentasinya telah jadi dan telah bisa digunakan ya teman-teman. Jadi ini kita pakai kurang lebih hampir 1 liter ya. Di sini 800 mg ya. Ini kita campurkan ke dalam molase, ember molase tadi, campuran airnya. Jadi teman-teman semua, fungsinya M4 ini adalah inilah dia bakteri yang akan dikembangbiakan di dalam kolam. Jadi pengembangbiakannya itu melalui tadi bahannya yang tadi namanya tadi molase. Jadi disitulah dia nanti tempat berkembang biak setelah dicampur. Jadi kita biarkan ini kurang lebih 2 minggu ya teman-teman. Ya, oke. Sekarang coba kita campur ya teman-teman. Cara penyampurannya. Oke, sudah teman-teman. Setelah kita campur ini akan kita sebar di dalam kolam ya teman-teman semua. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman semua. Cara pembuatannya sangat simpel dan tidak butuh waktu lama. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman semua, cara penaburannya seperti garam tadi ya, seperti ini teman-teman. Ya, sama ya. Jadi teman-teman semua harus diingat, ini kita biarkan kurang lebih 2 minggu agar fermentasinya berhasil ya. Jadi nanti setelah 2 minggu, tanda-tanda bahwa kolam kita setelah bisa dimasukkan ikan, adanya jentik nyamuk dan adanya makhluk hidup yang di dalam ya. Nanti terlihat itu teman-teman semua. Yang paling menyata nanti tanda-tandanya adalah jentik-jentik nyamuk yang setelah banyak. Jadi itu dibiarkan aja, karena pada saat nanti masuk bibit itu akan jadi pakannya juga ya teman-teman. Jangan lupa 2 minggu ya teman-teman dibiarkan. Udah seperti itu. Jadi coba kita aduk. Ini fungsinya supaya tercampur rata ya teman-teman. Dan di samping itu juga saya menggunakan aerator untuk cepat pemecahannya planktonnya agar jadi proses fermentasinya cepat berhasil ya teman-teman. Tapi itu dia ada aerator juga tidak ada masalah.
tidak harus ya teman-teman semua. Baik teman-teman semua, sampai di sini juga dulu tutorial cara fermentasi kolam bioflok agar ikan kita sehat dan tidak ada kendala pada kemudian harinya. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus video kita. Terima kasih bagi teman-teman semua yang telah mendukung dan merespon video kita, channel kita lebih berkembang lagi. Baik teman-teman semua, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.